Ya, kembali saya dengan tamu saya, Menristek dan Kepala BRIN. BRIN itu Badan Riset dan Inovasi Nasional ya Pak ya? Betul. Belum cukup populer padahal tugasnya penting banget, terutama dalam mengejar inovasi Indonesia. Tapi ini saya masih belum puas nih Pak, menanyakan tentang penanganan corona, terutama masyarakat sekarang udah menuntut agar vaksin ya segera bisa didistribusikan dan bisa mengobatin banyak orang. Ya. Kita doakan saja semoga berhasil. Pak, tadi kenapa sih yang dipilih 18 sampai 59 tadi ya? Ya, itu mungkin ya mengikuti standar uji klinis ya. Standar uji klinis itu biasanya ditetapkan oleh pabriknya yang mengembangkan vaksinnya. Dan kemudian eksekusinya dijalankan oleh Pajajaran kebetulan. Oh, Unpad ya? Unpad. Dan mungkin ya ada alasan khusus kenapa dipilih segmen umur tersebut ya. Kalau kita lihat kan 18 sampai 59, kalau konteks dalam strata penduduk, mereka adalah kelompok usia produktif. Kan di atas 18 biasanya orang sudah mulai bekerja, meskipun ada yang kuliah pastinya ya. Kemudian 59 kan rata-rata batas pensiun, pegawai negeri itu 58, ada yang 60 tahun, ya swasta juga banyak. Ini nggak diskriminasi nih Pak, padahal kan COVID-19 itu yang banyak mengakibatkan fatality-nya itu justru di usia-usia manula gitu Pak? Betul, manula dan juga ada yang terkena di usia balita bahkan. Tapi kan ini uji coba. Ya. Dan tentunya uji coba itu harapannya adalah vaksin ini efektif untuk virus, bukan pada kelompok umurnya sebenarnya, tapi pada virus misalkan dari untuk etnisitas, semua etnisitas, ras, ya, kemudian ya tentunya gender juga, dan juga barangkali dikaitkan dengan orang yang barangkali juga punya penyakit lain, ya, karena memang vaksin ini kan bukan obat ya, vaksin ini kan sifatnya preventif, mencegah. Jadi justru yang diuji cobakan adalah orang sehat, ya, orang sehat diberikan vaksin. Kemudian dicek apakah orang yang sudah mendapatkan vaksin tersebut ketika terpapar virus COVID-19, dia bisa menahan atau enggak. Artinya di dalam tubuhnya itu muncul daya tahan tubuh atau tidak. Imunitas. Nah barangkali imunitas di umur itulah yang ingin dicoba. Apakah di umur tersebut ketika imunitas yang mungkin sedang dalam topnya itu dia bisa muncul gitu. Pak, ini ada, saya dengar ini bocorannya makanan kesenangan. Ya, karena very simple dan very Indonesian ini. Dicoba dong Pak, ya. Saya juga suka nih ya. Semoga Bapak suka nih Pak. Oh ya. Rutin Pak Menteri makan bakso? Ya, mungkin seminggu sekali lah, at least ya. Buat sendiri atau beli Pak? Oh beli, oh ada sih yang kalau di rumah sendiri. Artinya bukan sendiri dalam pengertian pembantu ya. Oke Pak, silakan Pak. Sambil makan Pak, persentase keberhasilan vaksin itu berapa persen ya Pak? Ada prediksi nggak? Ini yang agak susah, makanya semua orang bilang ini masalah ketidakpastian. Cepat itu satu hal, ya satu variabel lah. Kita juga ingin cepat. Tetapi apakah dengan cepat itu menjamin efektif? Itu yang masih menjadi pertanyaan. Sehingga yang tadi dikatakan oleh sebenarnya ketua tim uji klinis dari Unpad, 3 bulan itu kita belum bisa memastikan apakah nanti hasilnya itu memang efektif. Ya. Artinya kan mereka melihat hasilnya tidak hanya yang di Indonesia, tapi juga di negara lain. Ya. Dan kemudian setelah misalkan diyakini oleh timnya sendiri efektif, tentunya harus mendapat izin edar dari BP POM. Ya. Nah tentunya ini makan waktu. Dan kembali lagi, memang tidak ada yang menjamin mengenai efektivitas vaksin tersebut. Karena ada yang mengatakan misalkan bisa saja efektivitasnya di bawah 70% misalkan. Itu artinya kalau dia divaksin, ada kemungkinan setelah periode waktu tertentu, imun yang ditimbulkan itu menurun lagi, sehingga dia harus divaksinasi lagi. Nah ini yang tentunya yang tidak bisa memastikan apakah vaksin yang akan ditemukan ini seperti misalnya vaksin polio. Kalau vaksin polio itu sekali kita dapat waktu kecil, seumur hidup kita aman. Ini prediksi berapa? 2 tahun?
Ya, ini yang belum bisa dipastikan. Belum juga bisa dipastikan. Belum bisa dipastikan. Bahkan ada yang bilang mungkin bisa 6 bulan, bisa setahun gitu. Karena terus terang, ini unprecedented istilahnya. Nggak ada ceritanya vaksin bisa ditemukan dalam waktu setahun. Ini kan Sinovac kalau dia memang berhasil akhir tahun, itu kira-kira setahun. Karena dia mulai mengembangkannya kan ketika Wuhan. Wuhan mulai itu kan kalau nggak salah Desember tahun lalu ya. Kan, Jadi kan cukup berhasil kan penanganan corona di Wuhan. Apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Oh, belum, kan vaksin masih dalam proses waktu itu. Kalau saya melihat di China itu lebih kepada disiplin, ya, disiplin dan kebetulan karakter pemerintahan di sana memungkinkan gitu ya. Untuk memaksa. Untuk memaksa dan memberikan punishment kalau perlu. Nah, itu yang menurut saya membuat China bahkan hari ini jumlah infeksinya sudah kalah sama Indonesia. Ya. Dan kalau kita lihat contoh Amerika, Brasil, India, itu kan boleh dibilang karena kurang disiplin masyarakatnya. Sehingga jumlah infeksinya menjadi begitu besar. Termasuk Indonesia juga ya Pak? Ada juga yang masyarakat tertentu yang sudah mulai nggak sabar Pak? Ya, artinya satu tidak sabar, tapi kami melihat juga banyak yang dari awal agak meremehkan. Ya, dan cenderung memakai masker itu lebih karena takut ditegur sama satpam atau polisi. Takut didenda. Takut didenda. Bukan karena takut kena COVID-nya. Padahal kan harusnya tidak perlu ada polisi, tidak perlu apa. Kalau kita sadar bahwa kita takut COVID, ya kita pakai dong ininya, proteksinya. Gitu. Ada angka nggak Pak Bambang yang kira-kira akan diuji coba berapa orang? Yang mana yang sekarang ini? Yang nanti katakan ini kan yang phase 3-nya kan dicobakan ke orang kalau di Indonesia kan mungkin tadi hampir di bawah 2.000 orang ya, 1.600-an orang ya. Dan itu kan harus dicek juga, ada orang yang memakai vaksin itu, ada orang yang katakan memakai vaksin yang seolah-olah itu padahal bukan. Gitu. Untuk dicek, ada bedanya nggak antara dia divaksin dengan dia tidak divaksin. Baru dibedakan. Ya. Dan itu memang butuh relawan. Relawan. Ini saya baca nih, kalau netizen itu kan ngomong kan sembarangan kan. Ada yang benar, ada yang kadang-kadang kita nggak kepikir dia ngomong gitu. Itu kalau yang orang yang dipilih relawan itu ternyata kenapa-kenapa, nama juga uji coba. Pemerintah apakah sudah memikirkan mungkin ada asuransi atau apa? Oh iya, itu memang sudah standar ya. Artinya saya mempelajari selama di Ristek ini, terutama selama COVID, yang namanya uji klinis itu memang complicated dan mahal. Ya. Complicated karena harus banyak protokol-protokol yang harus diikuti, ya itu satu hal lah. Tapi terus saya tanya kan, kenapa sih mahal? Pak, relawannya kan harus dibayar Pak. Mereka kan bukannya pengen dapat vaksinnya, mereka memang ada resikonya. Tadi saya katakan kan, kita divaksin, misalnya saya relawan, saya divaksin, terus saya harus dicoba dong, saya terpapar nggak oleh COVID-19? Gitu. Jadi artinya kan saya harus dalam tanda petik beresiko menghadapi COVID. Padahal kita semua kan berusaha menghindar dari COVID. Nah, jadi memang selain harus membayar kepada relawan, ada asuransinya. Ya, karena ya kita tahulah bahwa resiko tetap ada ya dalam konteks meskipun sudah aman lah katakan. Ini ada VT kita Pak, tayangan kita tentang kepercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Ya itu namanya, kita harus mendengarkan kata dari masyarakat. Silakan. Enggak. Harus kayaknya. Masih sampai sekarang takut banget sih sebenarnya. Masih Mbak. Masih sih Kak, takut banget malahan. Masih banget. Masih takut banget sebenarnya. Iya baru dengar akhir-akhir ini. Belum, tapi sih aku sempat dengar udah ada, cuman untuk kapannya itu belum tahu. Kalau vaksin tahu udah ada. Tahu. Yang satu kalau katanya kalau dari China itu dia dari virus yang dilemahkan. Kalau yang Inggris katanya kan buatan. Dari Cina bukan sih? Belum tahu. Enggak sih, kurang begitu ngerti. Mau lah Mbak jelas, apalagi kan aku setiap hari ke kantor ya. Mau sih buat kesehatan juga, takut biar kemana-mana juga bebas. Secepatnya pasti dipakai. Soalnya kan takut juga kalau nggak itu. Mau? Ya itulah suara masyarakat Pak Menteri. Ya ada yang masih optimis, ada yang masih berharap, ada mulai sudah kehilangan kesabaran karena mungkin menanti terlalu lama Pak dengan segala persoalan. Ada yang kehilangan pekerjaan ya. Ada yang kehilangan menurunnya penghasilan. Tanggapan Pak Bambang? Ya,
Tentunya kalau semua tergantung kepada vaksin, otomatis memang waktunya tidak bisa cepat. Ya. Seperti yang sudah kita bahas cukup lama tadi. Karena itu sebenarnya yang perlu dikedepankan adalah bagaimana kita menjalankan kegiatan ekonomi atau mulai produktif secara ekonomi dengan kondisi aman. Nah, kondisi amannya itu berarti kita harus strict dengan protokol COVID-19 ya. Termasuk tadi ya yang 3 yang selalu basic itu masker, cuci tangan, dan Distancing. jaga jarak. Jaga jarak. Ya. Nah, kebetulan selama pandemi ini pengamatan kami, kita kan terpaksa melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan teknologi digital. Ya. Pertemuan, rapat, even rapat kabinet pun dilakukan secara virtual mungkin 2-3 bulan ya. Sempat kita merasakan rapat kabinet yang virtual. Belum lagi sekarang kalau saya biasa diundang seminar, sekarang tetap diundang seminar, namanya webinar ya. Jadi nggak usah kemana-mana, tetap di situ ya. Tapi tetap bisa mendapat pertanyaan dan partisipannya kadang-kadang bisa sampai ratusan, sampai ribuan ya. Nah, jadi artinya ketika kita belum mengalami pandemi, sebenarnya kita kan sedang dalam tahapan sudah revolusi industri keempat, transformasi digital. Going to digital. Going to digital. Nah, pandemi ini memaksa kita untuk jauh lebih cepat beradaptasi dengan transformasi digital. Nah, poin saya adalah bagaimana kalau kita optimalkan kondisi yang existing ini. Jangan kemudian kita selalu menganggap yang kita lakukan ini adalah darurat. Karena kalau kita darurat, mindset kita adalah menganggap, oh kita tidak melakukan sesuatu yang real atau tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya. Padahal banyak case di mana yang virtual itu malah bisa lebih efektif kok daripada yang Menteri aktual. Bisa 7 meeting, 8 meeting Betul. ya. Kalau biasanya bukan masalah saya nggak bisa menghadiri meetingnya, pergerakan antar gedung aja udah repot di Jakarta. Waktu ya, Nah, apalagi jadi kalau pindah gedung ya. disinilah saya melihat seharusnya adaptasi, misalkan kalau dulu masih ogah-ogahan belanja online, sekarang ayo belanja online ya, supaya ekonomi tetap jalan. UKM yang supply kepada penjual online itu juga hidup gitu ya. Jadi kita sebenarnya bisa tetap menggerakkan ekonomi, menggerakkan solidaritas, solidaritas sosial dengan menggunakan pendekatan digital. Ya, saya percaya disruption aja, revolusi industri 4.0 aja dan bangsa kita untuk digital, apalagi dengan adanya COVID-19. Istilahnya sudah keharusan. Jadi bukan lagi opsi, tapi sudah kewajiban. Keharusan. Baik, banyak banget yang masih ingin saya tanyakan ke Pak Bambang. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah yang berikut ini.